wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Nah, hari ini kita diberikan kesempatan dan waktu luang untuk mendengarkan hasil kerja kami selama sekitaran 1 minggu. Izinkan saya melakukan share screen. Nah, baiklah, saya rasa sudah kelihatan saya punya share screen. Nah, dalam kelompok kami itu Pak, kami menekan satu misi yaitu merancang dampak menjaga keseimbangan. Itu adalah komitmen kami dalam menyelesaikan sebuah proyek-proyek itu. Nah, ini adalah sampulnya. Di situ ada logo tim kami, logo hotel, dan deskripsi lainnya. Nah, daftar isinya ada pengantar, struktur anggota, metode kerja, alat-alat kerja, latar belakang analisis lingkungan, desain konseptual, master budgeting, dan gambar eksternal hingga visualisasi. Nah, dalam struktur anggota kami dipimpin oleh ketua proyek kita, Andi Baso Iqbal, dan beberapa teman-teman yang berkolaborasi dalam pekerjaan ini. Mulai dari dena dan sketsa struktur, desain konseptual, analisis site, master budget, gambar arsitektural, visualisasi, dan presentasi. Nah, ini semua dikerjakan secara kolektif dari teman-teman dan semua anggota. Baik. Nah, saya bacakan pengantarnya bahwa Amma Hotel, sebuah desain mengenai sebuah penginapan yang menghubungkan kita dengan masa lalu, dibangun dengan dasar filosofis budaya yang erat dengan tradisi budaya Makassar. Tradisi lisan para pendahulu selalu mengajarkan untuk hidup damai dengan alam, membangun sebuah hunian yang berdamai dengan alam dalam sebagai warisan budaya. Dalam desain bangunan ini, banyak terinspirasi dari simbol dasar yang digunakan di huruf lontara yaitu apa sulapa, yang merupakan adalah penggambaran dunia alam manusia yang terdiri dari 4 elemen air, api, tanah, dan api yang saling terhubung dalam literatur masyarakat Bugis Makassar, yaitu pesan untuk menjaga keseimbangan alam. Info selanjutnya akan dijelaskan di diagram konseptual. Nah, oke, karena kita sudah sampai di metode kerja, mungkin saya bisa mempersilahkan ketua kelompok kita Andi Baso Iqbal untuk melanjutkan presentasinya. Silakan, ruang diberikan kepada saudara. Baik, terima kasih atas saya akan menjelaskan terkait metode kerja yang kami lakukan terhadap proyek pembangunan Hotel Bintang 4 kami. Yang pertama itu perencanaan lokasi, di mana dilakukan studi kelayakan. Yang mana studi kelayakan ini terdapat analisis pasar dan kebutuhan hotel di lokasi tersebut, juga evaluasi regulasi dan perizinan setempat, terus penilaian aksesibilitas dan infrastruktur sekitar seperti rumah sakit eh, atau tempat-tempat yang lainnya. Terus kemudian studi kelayakan, memilih lokasi yang strategis dengan akses mudah ke transportasi dan atraksi lokal. Kemudian pertimbangkan faktor lingkungan seperti kebisingan, pemandangan, dan keamanan. Terus selanjutnya analisa site, yaitu kita analisa kondisi fisik seperti studi topografi, geologi, dan juga hidrologi lokasi. Terus kemudian analisis kondisi tanah untuk menentukan jenis pondasi yang dipakai. Terus kemudian analisa lingkungan, yaitu penilaian iklim dan cuaca, di mana yaitu ada arah angin, sinar matahari, dan juga curah hujan. Kemudian kita membuat gambar.
di mana di dalamnya ada konsep desain, yaitu membuat sketsa awal dan konsep desain, menentukan tema dan gaya arsitektural yang sesuai dengan budaya lokal atau target pasar yang ada di Makassar. Kemudian pengembangan desain, yaitu membuat gambar arsitektur dengan lengkap, yaitu ada denah, tampak, dan potongannya. Kemudian sertakan detail teknis seperti struktur dan mekanikal. Kemudian pengembangan desain, yaitu kami menggunakan beberapa software seperti SketchUp, Archicad, baik untuk 3D dan dua dimensinya. Kemudian masuk ke rencana anggaran atau uh, master budget, yaitu mengestimasi biaya konstruksi dan juga uh, yaitu hitung biaya material dan tenaga kerja dan juga membuat RAB. Sebenarnya di sini ada yang kurang, yaitu uh, menentukan harga list harga terkait uh, apa namanya, harga kamar hotelnya dan juga harga fasilitas seperti restoran dan berbagai aspek di dalam hotel tersebut. Kemudian masuk ke visualisasi render, pembuatan model 3D, yang mana kita membuat model 3D-nya terlebih dahulu, desainnya menggunakan software seperti ArchiCAD dan SketchUp. Kemudian menambahkan detail seperti seharusnya di sini pembuatan uh, visualisasi rendernya di aplikasi D5, yaitu menambahkan detail seperti tekstur, pencahayaan, dan elemen lingkungan, dan menggunakan rendering V-Ray atau Enscape atau D5 untuk menghasilkan gambar. Kemudian finalisasi render untuk presentasi. Adapun alat kerja yang kami pakai, yaitu untuk modeling tools, ada Archicad dan SketchUp. Kemudian untuk kolaborasi kami menggunakan BIM Cloud, Zoom, di breakout room yang Bapak siapkan, dan juga grup WhatsApp. Kemudian visualisasi tools ada Enscape, AI, dan sebenarnya ada D5 Render. Kemudian analytic tools ada Predesign dan Excel. Excel untuk membuat master budget. Kemudian uh, untuk site plan-nya kami mengambil bekas Stadion Andi Matalata di Jalan Opun Daeng, Risaju nomor 200, Mario, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dipugar pada tahun 2020 sebagai wujud janji politik wali Kota Makassar uh, untuk dibangun di stadion baru. Namun berikut ini adalah histori terkait uh, bekas stadion yang di Matalata ini. Kemudian analisa pradesain. Sumber data untuk asesmen cuaca dan iklim saya ambil dari website Pradesain yang merupakan website penyedia layanan asesmen cuaca dan iklim. Next. Berikut ini konteks tapaknya di bulan Desember. Uh, pada gambar tersebut menunjukkan pengaruh matahari dan angin terhadap situs pada waktu yang berbeda sepanjang tahun. Next. Analisis lingkungan fasad. Dari arah utara menunjukkan bahwa efektivitas strategi peneduh yang berbeda-beda dari setiap ventilasi ke ventilasi dan jendela. Fasad ini mempunyai frekuensi yang merugikan yang tinggi jam terlalu panas. Apabila terjadi overheating, dampaknya bisa sangat besar. Jarang terjadi pemanasan yang bermanfaat dari sinar matahari. Ketika terjadi pemanasan matahari, manfaatnya rendah. Kemudian analisa lingkungan atau cahaya.
Dampak frekuensi matahari terhadap strategi top lifting, eh, mantra cerah frekuensi atau pada jam sibuk yaitu 8%. Pada saat-saat ini kaca atap 5% mungkin cukup untuk cahaya yang bagus. Terus pantulkan atau sebarkan sinar matahari langsung untuk mengontrol silau dan sebarkan cahaya secara merata. Kemudian harap warna siang hari yang lebih hangat. Harapkan warna siang hari yang lebih hangat. Dan langit variabel. Kemudian respon lingkungan. Dari data di atas, respon arsitektur yang penting memberikan perlindungan dari panas 6%, membawa bagian dalam keluar 99%. Bukaan besar untuk menghubungkan bagian dalam dengan bagian luar area. Luar yang teduh sebagai alternatif ruang dalam, rasio kaca lebih besar, bayangan jika diperlukan. Kemudian analisa lingkungan musim. 21 Desember sampai 20 Maret eh, terdapat musim hujan, di mana musim hujan biasanya lembab, rata-rata maksimal 28 derajat, rata-rata maksimal 28 derajat, biasanya tenang, seringkali berangin, dan juga jarang kuat angin. Kemudian di bulan 21, di tanggal 21 Maret sampai 20 Juni, terdapat musim kemarau, di mana cuaca sangat berangin dan jarang angin kencang. Rata-rata minimal 78 Fahrenheit, rata-rata maksimal 83 derajat, terutama berangin, kadang tenang, jarang angin kencang. Kemudian pada 21 Juni sampai 20 September terdapat musim hujan lagi. Cuaca sangat berangin dan sering angin kencang. Rata-rata minimal 72 derajat, rata-rata maksimal 89 derajat Celcius, dan sangat berangin. Jarang terjadi angin tenang dan kencang. Eh, Curah hujan rendah. Kemudian pada tanggal 21 September sampai 20 Desember, musim kemarau, di mana rata-rata minimal 75 derajat, rata-rata maksimal 88 derajat. Terutama berangin, kadang tenang, jarang angin kencang. Curah hujannya yang melimpah. Berikut analisis lingkungan musim ini. Perseason yang saya jelaskan tadi di bulan yang saya jelaskan tadi. Berikut adalah dari data di atas. Di lokasi ini membutuh energi pendingin untuk setiap harinya karena cuaca panas dan tidak memerlukan pemanas seperti biasanya digunakan pada negara 4 musim. Kemudian ruang luar di lokasi ini tanpa intervensi akan memiliki kegunaan yang terbatas untuk periode duduk 20 menit atau lebih. Kegunaan intervensi maksimal naungan matahari 39%. 39% jam. Air movement 74% per horse. Istirahat angin 0% jam. Rekomendasi keseluruhan yaitu kombinasikan peneduh dengan pergerakan udara sampai 71 di atas 71% per jam. Adapun set plan yang kami pilih yaitu di bekas Stadion Adi Matalata di Makassar. Adapun KDB-nya yaitu 50% dan PDB-nya 40%. Set plan sebenarnya ini sudah kami revisi, sebenarnya bukan 200 meter kali 125 meter lagi, tapi set plan-nya itu 140 meter kali 95 meter. Berikut ini sketsa. Ya lanjut. Kemudian desain konseptualnya. Pada desain konseptualnya terdapat bangunan yang seperti Anda lihat ini berbentuk L, di mana ini uh, diambil atau terinspirasi dari huruf-huruf apa namanya ini
Lontara dari Sulsel. Eh, Berikut ini adalah eh, pembangunan bangunannya, di mana di sebelah sini ada resto menyediakan kuliner khas Kota Makassar. Kemudian ini lahan parkir, kemudian ini tamannya, taman ramah anak-anak, konsep park. Kemudian lapangan hijau untuk berfungsi sebagai basar atau olahraga. Kemudian eh, ini bentuk konseptual yang kami bikin. Sebenarnya ini bisa kembali lagi slide sebelumnya. Sebenarnya ini desain konseptualnya agak berubah, apa, final desainnya agak berubah sedikit, cuman berubah sedikit sih. Oke, lanjut. Eh, Berikut adalah dana struktur. Ini bukan dana struktur. Ini dana lantai satu, Pak. Ini dana lantai satu dengan skala 1:12. Oke, lanjut. Tauhid, mana dana lantai 2 sampai seterusnya? Saya pisah. Ada Ki setelah master budgeting. Enggak, lanjut, lanjut. Dana lantai 2 sampai terakhir. Ya, mulai dari sini. Bukan itu, tambahan itu, potongan itu. Dana lantai 2. Oh, ini. Eh, oh iya, ini dana lantai 2, kemudian dana lantai 3 lagi. Lantai 3, kemudian dana lantai 4. Lantai 4, kemudian lantai 5, lantai 6, lantai 7, lantai 8. Mana lantai 8? Sampai lantai 10 harusnya. Mungkin tipikal ya yang selanjutnya 8 sampai 10. Mungkin masuk ke apa namanya? Ke tampak potongan. Potongan saya yang tadi ke bawah. Nah, ini adalah potongan AA. Eh, Bisa kita lihat sendiri. Kemudian lanjut ke potongan B. Potongan B. Ini dia potongan B. Kemudian masuk ke dana struktur yang saya kirim terakhir tadi. Tunggu. Bukan yang ini, dana struktur. Ada yang baru saya kirim sebelum presentasi. Nah, ini. Ini kan? Oh ya, ini. Oh, itu. Ini adalah dana struktur untuk lantai 7 sampai lantai 10. Kemudian dana struktur yang lain. Next, next. Next, dana struktur yang lantai. Nah, ini. Ini adalah dana struktur lantai 3 sampai 6. Kemudian next, dana struktur lantai 1, 2. Next, next. Nah, ini adalah dana struktur lantai 1 dan 2.
Kemudian kita masuk ke tampak. Sebenarnya Pak, izin Pak, untuk tampak kami bermasalah di pemrosesan Oh, oke. untuk dimasukkan di layout karena itu tidak bisa diubah skalanya Pak. Jadi tampak Oh, kanan kiri depan belakang itu agak nggak ada. Kemudian ini kita masuk ke set plan ini PDB-nya sudah kami revisi menjadi 40%, jadi bukan 50. Kemudian masuk ke master budget. Kita masuk ke master budget. Oke. Baik, adapun master budgetin kami, yaitu di di bagian lahan siap bangun terdapat luasan tanah sekitar 13.300 meter. Harga per meternya 1.800.000. Jadi jumlah harganya 23 miliar 940 juta. Kemudian pembelian tanahnya 10 meter eh, dikenakan pajak dan notaris sekitar 10%. Jadi jumlahnya ini 2 juta 2 miliar 394 juta. Kemudian biaya khas perolehan tanah 5%, yaitu sekitar 1 miliar 197 juta. Kemudian kita masuk ke biaya proyek fisik. Biaya proyek fisik. Adapun pembersihan lahan seluas 13.300 meter. Jalan lingkungannya sekitar 2.240 meter. Kemudian saluran drainase 200 meter persegi. Adapun harganya untuk pembersihan lahan 8.500 per meter, jalan lingkungan 100.000, saluran drainase 50.000. Jadi jumlah harganya 113 untuk pembersihan lahan, jalan lingkungan 224 dan saluran drainase 110.000. Dengan total sekitar 347 juta ribu. Kemudian masuk ke lantai bangunan. Di ground floor luasnya sekitar 565.625 meter kubik dan harga per meternya masing-masing dari ground floor sampai top floor uh, 3.999.000. Hasil ini adalah hasil perkalian apa namanya 3 juta dikali 1,333 persen. Kemudian mungkin tidak perlu saya bacakan semua yang ini, jadi saya bacakan langsung ke totalnya. Total harganya itu setelah kami jumlahkan sekitar 170 miliar 17.485.000. Kemudian perlengkapan bangunannya ada lift 4 orang dan lift orang 4 dan lift barang 1 dan harga 900 dan 300 juta. Adapun persen biaya bangunannya untuk tata udara 10%, tata suara 7%, dan ya, something. Kemudian biaya bangunannya masing-masing 170 juta 17 juta 485.000. Kemudian jumlah harga total jika dijumlahkan sebanyak 174 miliar 317 juta 485.000. Kemudian perlengkapan dan standar bangunan. Untuk gelas subten wall untuk
Ini Mas Andi sendiri aja ya menjelaskan. Eh, izin Pak, apa boleh Ya, saya kasih ke teman yang lain? ya, harusnya begitu. Harusnya Oh, begitu, bagi-bagi. Ya, biar Mas tadi saya Andi. berdiskusi Ya. sama teman saya, katanya Heeh. saya sendiri saja bagusnya. Tapi Ya, menurutku lebih bagus kalau dibagikan. Ya betul. sudah saya Siapa mengerti? bagikan ke teman-teman yang Mm-mm. berminat. Ya, jadi Mungkin misalnya misalnya master budgeting ini siapa yang bikin angka-angkanya? Nah, itu dia yang menjelaskan. Nanti misalnya struktur, siapa yang mengerjakan, dia yang menjelaskan. Gitu aja. kalau itu master budgetin saya kasih ke eh, apa ya, Mbak Nurasisa. Apakah siap? Kalau Nurasisa. Siap. Oke. Mungkin bisa dilanjut master budget mulai dari sini. Bacakan saja. Baik, saya lanjut untuk master budgeting. Pada perlengkapan bangunan ada tata ruang, lift orang, lift barang, tata suara, jaringan telepon dan komunikasi, elektrik, sistem keamanan kebakaran, utilitas, fondasi dalam, fasilitas orang cacat, interior dan atau furniture, dan eksterior dan landscape. Semuanya dikali dengan harga dengan persen biaya bangunan, kemudian dijumlahkan dengan total untuk perlengkapan bangunan itu 174.317.485.000 dengan perlengkapan non standar bangunan seperti kelas curtain wall dengan luas 2.520 dan cladding atau alukobon dengan luas 1.860 dengan total semuanya 2.580.610.560 rupiah. Next. Dengan adapun fixed equipment dengan perlengkapan peralatan CCTV, street furniture, dan perlengkapan petunjuk arah dengan biaya bangunan 170 miliar 17.485.000 dengan total harga 8.500.874.250 rupiah. Adapun biaya jasa profesional dengan total 28.902.972.450 dengan biaya administrasi kurang lebih 3 miliar. Adapun total keseluruhan dari master budgeting ini adalah 309.112.250 rupiah. Next. Adapun pendapatan sewa kurang lebih 4 miliar dan pendapatan sewa area publik seperti kafe, restoran, dan retail kurang lebih 5 miliar. Adapun untuk unit hunian hotel yaitu kurang lebih 22 miliar. Dan pendapatan dari publik hotel kurang lebih 9 miliar. Next. Dengan total pendapatan dari Hotel Amai ini kurang lebih 41 miliar. Next. Dengan adapun biaya tetapnya yaitu untuk seperti biaya melekat seperti biaya listrik, biaya air dan kerusakan bangunan, dan biaya tidak melekat seperti gaji karyawan, biaya promosi, pemasaran, biaya asuransi pajak bangunan. Selanjutnya ada pajak bangunan dengan total kurang lebih 23 miliar. Adapun pendapatan bersih dan yaitu pendapatan kotor dikurang dengan biaya tetap kurang lebih 17 miliar dengan dikurang dengan pajak didapatkan kurang lebih 16 miliar untuk biaya untuk mendapatkan pendapatan bersih. Next. Maaf saya potong, mungkin bisa dilanjut master budgetnya dibacakan oleh Kak Melan. Kak Melan. Oke, di bagian mana ya? Oh ini.
Master budget. Perhitungan Return of Equity Hotel and Rental Office atau REO. REO, biaya bangunan pendapatan bersih yaitu 166.304.416.768 rupiah. Dibagi 9.360.360.503 rupiah sama dengan 8,4. Jadi, dari perhitungan di atas dapat diperkirakan pengembalian investasi pada bangunan hotel and rental office selama kurang lebih 8 tahun 5 bulan. Oke, next. Sampai sini, Ji, anunya master budgetnya. Oh Apa ya, mungkin Saudara Adit untuk ini render? Oke, karena data-data yang diberikan ini kayak masih kurang lengkap, mungkin nanti Mas Adit bisa buka laptopnya sambil memperlihatkan bagaimana kondisi render yang sedang dijalankan oleh proyek ini. Oke, kalau begitu saya beri ruang kepada Mas Adit untuk sedikit menjelaskan dari isi PPT ini tentang render ini. Mungkin bisa dijelaskan lewat prosesnya dan sebagainya. Baik, gambar ini menunjukkan sebuah bangunan besar dengan desain modern. Berikut adalah deskripsi visual dari bangunan ini. Tampak arsitektur bangunan. Bangunan utama terdiri dari beberapa lantai dengan desain geometris yang berulang pada fasadnya. Bagian depan bangunan memiliki pintu masuk utama yang ditandai dengan struktur atap berwarna orange terang. Lingkungan sekitar bangunan ini, di depan bangunan terdapat area parkir yang cukup luas dengan banyak mobil yang diparkir. Jalan melingkar di sekitar area parkir memberikan akses ke pintu masuk bangunan. Kemudian di sepanjang jalan terdapat pepohonan tinggi yang ditata rapi memberikan kesan hijau dan asri. Latar belakang dari bangunan ini yaitu terlihat berawan memberikan nuansa mendung pada gambar. Pohon-pohon dan tanaman lainnya mengelilingi bangunan menambah elemen alami ke lingkungan tersebut. Bangunan ini tampak seperti fasilitas besar, mungkin adalah sebuah hotel yang dapat memberikan atau dapat menjadikan fasilitas atau memberikan fasilitas kepada masyarakat di sekitar bangunan ini berdiri. Ini adalah contoh kamar dari fasilitas hotel yang kami buat, yaitu tipe kamar eksekutif yang luasnya 10 kali 7,5. 10 kali 7,5. Yang di dalamnya isi dari kamar eksekutif itu lumayan lengkap, seperti ruang tidur, ruang tamu, dan dapur beserta meja makan. Untuk kamar eksekutif terdapat 2 kamar tidur, dan kalau kamar deluxe 1 kamar tidur. Oke, lanjut. Izin Pak, untuk animasinya belum selesai di render, masih sekitaran 80%, jadi tidak bisa ditampilkan di tempat ini. Ataukah bagaimana perkembangan Aditya Pratama Sopa? Bagaimana sih rendering animasinya? Sampai mana? Sudah berapa persen? Sampai saat ini render animasi baru sampai 82%. Nanti masukin aja ke drive ya, MP4-nya video. Siap Pak.
Terima kasih teman-teman, Bapak Mentor, DPP, dan sebagainya yang hadir dalam forum ini, dan hadir dalam presentasi ini. Saya berterima kasih atas kerjasama dan waktu yang diluangkan. Kami sadar bahwa di kelompok kami masih ada yang kekurangan, mohon maaf, dan eh, tentu saja bahwa kami akan berkomitmen untuk tetap melakukan yang terbaik pada proyek ini. Sekian, Bapak. Saya sebagai moderator memberikan ruang Bapak untuk berkomentar. Baik, oke. Saya rasa teman-teman sudah berusaha yang terbaik ya. Saya yakin teman-teman sudah maksimal di sini. Kalau boleh saya mau bertanya mengenai orientasi dan sirkulasinya. Apa ada ditunjukkan, mungkin bisa ditunjukkan sirkulasi keluar masuk kendaraan, kantong parkirnya di mana saja. Kalau mungkin ada apa ya? Posisi mungkin tadi apa saya kelewat, saya lupa ya. Jadi bisa ditunjukkan nggak kayak orientasi bangunannya di lahannya itu seperti apa gitu. Lalu keluar masuknya itu jalurnya ada nggak gitu. Ada Pak. Mungkin bisa moderator Coba bisa. ini lagi. Mungkin saya yang ke Ya itu. Oke, saya izin menjelaskan ya, Pak. Jadi ya. bisa dibilang akses jalan itu ada pada bagian yang diberi warna biru. Nah, itu akses jalan dari jalan utama gitu, dan merupakan jalan termasuk jalan raya begitu. Nah, di bagian ini itu mobil masuk karena ini jalannya satu jalur. Dan Oh, mobil masuk di sini, parkirnya kita siapkan sebenarnya di sini, Pak. Nanti diperlihatkan. Terus kami beri ruang hijau di bagian sini. Nah, kenapa kami sebenarnya memberikan sebuah ruang hijau? Nah, itu sebenarnya supaya hotel ini memiliki pendapatan lebih karena bisa digunakan dalam berbagai event tertentu, misalnya sebuah bazar atau semua event budaya karena kita mengusung tema budaya pada rancangan ini. Terus di sini ada taman yang ramah anak dengan konsep park. Terus di sini adalah kami disediakan sebuah restoran khas daerah Makassar. Nah, dan tadi kalau soal sirkulasi anginnya mungkin saya bisa lempar ke bukan sirkulasi angin, sirkulasi udara. sirkulasi bukan sirkulasi udara, sirkulasi ini aja apa kendaraan. Tadi sudah dijelaskan sih. Oh, Saya jelas. oh iya. Cuma ini kan dicoret-coret ya. Maksud saya tuh ada satu gambar yang jelas, bukan coret-coret seperti ini, yang menunjukkan, yang menjelaskan sirkulasi ininya. Udah ada belum? Gambar spesial khusus yang ada tanda panah. Oh ini masuk, ini keluar. Oh itu ya tadi ya. Hmm. Oh Ini ini. Oh oke oke ya ya ya. Sip. Jadi mungkin dijelaskan aja masuknya di mana, keluarnya di mana. Atau tuh dua arah ya? Oh dua arah ya. Oh, Ada dua arah Pak. Dua arah Pak. oh dua arah. Ya ya. Oke oke. Oke yang berikutnya karena ini kan temanya kita tema utamanya adalah hotel konvensi ya. Ada nggak visualisasi untuk ruangan konvensinya? Atau mungkin ditunjukkan aja bentuknya seperti apa sih? Ruang konversinya itu ini yang di sebelah lapangan basket. Nah itu. Nggak terlalu kelihatan mas. Mungkin nanti boleh Mungkin nanti bisa di dirender. highlight ya, di apa ditambahkan aja. Karena kita topiknya ini hotel Baik, Pak. konvensi. Biar kelihatan kalau ini tuh hotel konvensi karena kita memang topiknya itu, topik judul menu utamanya itu. Ya, jadi lebih ditonjolkan itunya. Kalau kayak gini kan ya kayak hotel biasa aja, presentasi hotel biasa gitu ya. Bisa dipahami ya maksud saya ya. Mungkin satu ruangan aja, ballroomnya lah. Ballroomnya di Jadi ballroomnya doang yang dimasukin di layar Pak.
Ya, ditunjukkan ballroomnya apa posisi tempat duduknya seperti apa Oh, baik, gitu Pak. ya. Kemudian Berarti dirender juga ya. dirender. Atau kalau misalnya di animasi itu ada dilewatin ya itu tinggal di screenshot aja kan bisa, nggak apa-apa sih. Yang penting ditunjukkan aja ininya ruangan ballroomnya atau ruang-ruang konferensinya. Mungkin Oh, baik, Pak. ada mini apa ditunjukkan juga, ada yang ruang utama, ada yang kecil-kecil gitu kan untuk digunakan meeting atau seperti itu. Mungkin bisa dieksplorasi lagi ya. Kira-kira gimana? Untuk ruang meetingnya ada di sini. Gimana? Mungkin bisa saya yang share screen. Boleh, boleh. Bentar. Wait, wait. Untuk aula atau ballroomnya ada di sini, Pak. Luasannya itu 30 meter kali 30 meter. Jadi 900 meter kubik. Sedangkan ruang meetingnya itu ada di lantai 1 yang ini. Dan juga di lantai 2. Lantai 2 di sebelah sini, Pak. Dan juga di sini ruang meeting. Mungkin bisa saya perlihatkan secara 3D. Wait. Loading. Bentar, Pak. Nge-lag. Sebelah mana ya? Oh, ini. Ini ruang meetingnya, Pak. Share screen saya apa kelihatan? Maaf agak loading. Untuk ruang meetingnya ada di sini. Dan ini sebelah sini ada kafe. Terus aula ballroomnya ada 2 lantai, Pak. Aula ballroomnya ada 2 lantai, 1 dan 2. Di potongan juga kelihatan ya aula area ballroom. Iya, Pak. Potongan juga kelihatan ada potongan. Sip. Sip. Ya. Kira-kira laptopmu kuat nggak ya kalau ini jadiin BIMX? Ini Kemarin ada diajarin kan sama Pak Zaid dijadikan BIMX-nya kayak gimana? nanti saya coba, Pak. Ya, nah, dicoba nanti masukin ke itu ya, masukin ke folder aja. Baik, Pak. Baik, Pak. Ya. Kita udah jam berapa jam? Ya. Ya, saya harus stop share screen. Iya, stop aja. Oke. Ya, saya rasa nggak ada pertanyaan lagi ya. Kalau memang ada lagi mau disampaikan mungkin? Nggak ada? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan aja dulu sampai sini.
nggak apa-apa yang lainnya nggak kebagian, tapi nilainya sama kok, nggak masalah. Cuma memang ini saya stop ya. Terima kasih semuanya teman-teman sudah memberikan yang terbaik di presentasi ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.